Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Sheryl. Jadi kali ini aku akan membahas apa itu Emergency Equipment Checklist. Nah, mungkin sebelumnya kalian pernah dengar dari teman-teman kalian yang pramugari atau yang ikut pelatihan pramugari-pramugarian mengenai istilah ini. Kalau kalian belum tahu, aku akan tulis di sebelah sini Emergency Equipment Checklist. Dia itu berupa lembaran kertas yang dimana di dalam lembaran kertas, guys, maaf suara aku hilang. Yang dimana di dalam lembaran kertas ini tertulis alat-alat apa saja yang harus on board di dalam pesawat, alat-alat apa aja yang harus ada dalam penerbangan kita gitu. Di situ tertulis jumlahnya berapa yang harus naik, barangnya apa, kemudian validity date-nya atau masa berlakunya itu sampai berapa, sampai tanggal berapa, maksudnya itu harus kita tuliskan di situ. Apakah ada kerusakan, apakah ada yang kurang, nah itu kita harus catat benar-benar di dalam emergency checklist tersebut, karena sangat berbahaya ya kalau kita nggak ngecek benar-benar. Ini menyangkut keselamatan dan keamanan kita bersama gitu guys. Nah, setiap pramugari yang akan melakukan penerbangan, mereka itu harus punya emergency equipment checklist. Setiap pramugari ya, bukan satu penerbangan satu pramugari bawa, no. Tapi setiap pramugari mereka itu harus punya. Jadi jangan sampai tiba-tiba si A habis kertasnya, si B habis, semuanya habis, terus gimana? Nah, nggak boleh sampai habis ya. Jadi setiap kita melakukan penerbangan, maka kita akan cek nih emergency equipment checklist ini. Emergency equipment checklist adalah kertasnya ya, checklistnya ini. Kalau emergency equipment itu adalah barangnya atau peralatannya gitu. Sampai di sini nangkap nggak? Aku berusaha menjelaskan sesederhana mungkin karena aku juga bukan instruktur ya, aku juga nggak pintar-pintar banget, aku juga baru baca-baca, jadi sambil baca juga ya, cuma aku bikin dalam bentuk video. I'm not instructor, jadi kalau misalnya aku ada salah silahkan komen di bawah, karena bisa aja aku keliru. Kadang-kadang kalau ngomong kita suka salah juga ya gitu. Nah, kalau ada yang salah silahkan koreksi di bawah. Nah, setiap kita akan melakukan penerbangan, awak kabin yang bertugas atau pramugari dan pramugara yang bertugas wajib mengecek emergency equipment checklist. Wajib mengecek emergency equipment yang akan kita bawa dengan checklist yang ada. Harus disesuaikan. Kenapa kita harus pakai checklist? Pasti ada yang nanya, lah harusnya kan mereka udah tahu gitu. Nah, pramugari dan pramugara itu atau awak kabin adalah manusia. Kita kan nggak tahu ya, banyak pekerjaan di dalam pesawat, kemudian bisa terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak kita sambil ngobrol gitu, kita bisa lupa. Nah, itulah kenapa dibuatlah checklist ini untuk membantu kita. Nanti kita tinggal lihat misalnya apa ya, pintu gitu, pintu pesawat itu juga kita cek ya. Di situ ada emergency exit. Apa sih yang dicek dari pintu tersebut? Kita harus pastikan kalau di situ kan ada namanya escape slide. Escape slide itu untuk alat luncur. Kita harus pastikan alat luncur itu berfungsi dengan baik. Di situ ada indikatornya. Dia kalau ke green, warnanya green, itu berarti kita boleh terbang dengan pesawat tersebut. Tapi kalau dia merah, itu harus kita report. Artinya escape slide tersebut, alat luncur tersebut tidak bisa digunakan. Itu harus kita laporkan sebelum penerbangan. Apakah kita boleh melakukan penerbangan dengan pesawat tersebut atau kita harus ganti pesawat. Nah, untuk pintu juga itu kita harus cek apakah ada yang misalnya di bagian jendelanya apakah ada yang retak, kemudian apakah ada bagian-bagian yang rusak, dan escape slide itu kan dia punya validity date-nya, ada masa berlakunya. Itu harus kita cek baik-baik tanggalnya, karena itu salah satu hal yang fatal ya. Escape slide itu atau bagian pintu itu kan jalur keluar kita. Jadi nggak boleh tuh ada, sampai dia melewati masa berlakunya atau tiba-tiba dia indikasinya ada di merah, itu nggak boleh, karena itu bahaya banget teman-teman. Kemudian contoh yang kedua adalah halon. Halon itu alat pemadam kebakaran. Nah, itu kita harus cek tuh jumlah di pesawat. Misalnya pesawat Airbus dengan penumpang sekian, itu kita harus tahu ada berapa halon yang naik ke pesawat tersebut. Kemudian kita harus cek satu-satu halonnya apakah indikatornya berada di in green section. In green section tuh maksudnya dia tuh kayak ada jarum jamnya. Gimana sih ngejelasinnya, kalau ada gambarnya aku cantumin ke sini deh. Nah, itu kita harus pastikan kalau dia tuh dalam posisi hijau itu. Artinya halon tersebut berfungsi dengan baik. Kemudian
dia itu dalam keadaan di-seal ya, artinya belum dipakai. Di situ juga ada pressure-nya, kita harus cek apakah sesuai dengan standar yang harus kita bawa. Nah, kemudian apalagi yang kita cek? Ada namanya megaphone. Megaphone itu buat, kalian tau gak sih, buat kita kalau lagi demo-demo buat teriak-teriak. Itu juga kita cek loh di pesawat. Nanti kita pakai tes-tes gitu. Cek ya mbak, nanti kabin yang di belakang dia akan ngomong di megaphone tersebut, mbak cek megaphone. Yang di depan nanti kasih thumbs up, artinya bagus. Kalau yang di depan gini-gini berarti suaranya sudah tidak terdengar. Nah kalau tidak terdengar gimana? Harus kita laporkan. Supaya apa? Supaya diganti sebelum penerbangan. Jadi saat kita terbang, megaphone itu harus berfungsi dengan baik. Kalau terjadi kecelakaan, amit-amit ya, tapi kan kita antisipasi kalau kenapa-napa gitu, nanti kita perlu alat tersebut itu harus bisa berfungsi dengan baik. Karena kan pesawat itu lumayan gede ya, penumpangnya banyak. Kalau kita teriak-teriak di saat emergency ya lumayan juga suara kita ya. Jadi diperlukanlah alat-alat seperti itu biar semua penumpangnya bisa mendengarkan aba-aba dengan baik. Kemudian megaphone itu juga ada sirinenya, sirine gitu-gitu, bunyi alarmnya. Nah itu kita cek juga apakah alarmnya berfungsi dengan baik dan ada masa berlakunya. Kemudian apalagi ya, banyak sih sebenarnya ya, tapi ini aku menjelaskan yang aku ingat. Ada namanya first aid kit. Nah itu tuh yang dimana dalamnya tuh ada obat-obatan. Kemudian kita harus cek masa berlakunya. Kita harus cek apakah dia tersil atau enggak. Kalau sealnya sudah lepas artinya sudah digunakan dan harus diganti yang baru supaya lengkap lagi. Kemudian ada yang namanya medical kit. First aid kit itu obat-obat yang bisa kita bilang tuh obat-obat sehari-hari, di mana kalau first aid kit ini boleh dibuka oleh pramugari. Kalau medical kit ini hanya boleh dibuka oleh dokter saja. Kalau maksudnya kak hanya boleh dibuka oleh dokter, emang di pesawat ada dokternya? Gini guys, jadi apabila terjadi insiden yang membutuhkan obat, kita pramugari yang pertama kita buka adalah first aid kit. Nanti kalau misalnya memang keadaan insiden itu udah fatal banget, kita memerlukan medical kit, pramugari tersebut akan melakukan announcement di pesawat tersebut. Para tamu kami yang terhormat, apakah ada di antara tamu-tamu sekalian yang merupakan dokter atau ya segala macamnya lah ya, maksudnya dari bidang kesehatan, itu ada di bukunya tuh, nanti ada announcement-nya, aku nggak hafal. Nanti apabila ada dokter atau memang orang-orang yang ahlinya di bidang kesehatan dengan menunjukkan KTP-nya atau identitas yang bisa menunjukkan kalau dia dokter, nah itu boleh dibuka medical kit. Medical kit itu dibuka oleh dokter saja gitu. Atau mungkin kalau misalnya udah parah banget, emang kita udah butuh banget tapi dokter nggak ada, itu udah pilihan terakhir ya sampai kita buka medical kit gitu. Tapi kalau setahu aku kita hanya boleh buka first aid kit. Nah pramugari itu juga nggak boleh ngasih penumpang obat sembarangan. Kita itu nggak boleh ngasih obat pribadi kita kepada penumpang. Kenapa? Karena bisa bahaya ya. Obat yang kita konsumsi di pesawat itu nggak sembarangan. Apalagi yang kita kasih ke penumpang tanpa kita tahu, takutnya dia punya riwayat penyakit apa gitu. Tapi kita main kasih-kasih aja, nanti berbahaya, tiba-tiba kenapa-napa gitu. Kemudian apalagi yang kita cek, nah tempat duduk pramugarinya itu dicek, apakah ada safety card. Safety card itu kartu petunjuk keselamatan, itu harus ada di dalam pesawat. Kemudian masker oksigen, apakah semuanya sudah dalam keadaan baik gitu, jangan sampai ada yang menjuntai ke bawah, artinya sudah tidak bisa digunakan dan harus diganti. Kemudian kita harus mengecek lavatory, apakah semua indikator yang ada di lavatory itu berfungsi dengan baik. Apakah smoke detector tuh buat deteksi asap di lavatory itu apakah dia bersih, apakah dia maksudnya ada yang rusak atau enggak, itu harus kita cek. Nanti ada di checklistnya. Kemudian aku nggak punya checklistnya sih, aku nggak pegang checklist. Maksudnya kalau ada checklistnya enak ya kita sambil ngebahas gitu. Ini aku sambil mengingat-ingat, aku agak lupa juga sih. Ada RSB, Radio Survival Beacon kalau nggak salah ya. Itu tuh pemancar sinyal yang dimana apabila terjadi kecelakaan, kalau di pesawat aku tuh kita punya 2 alat pemancar sinyal. Satu, dia sudah terpasang fix di bagian belakang ekor pesawat.
kalau misalnya pesawat itu kenapa-napa brek gitu, sinyalnya tuh otomatis langsung mengirim ke tim SAR, ke tim apa gitu. Gitulah pokoknya ya, dia akan memancarkan sinyal kalau pesawat kita tuh kenapa-napa. Nah, pemancar sinyal yang kedua atau RSB ini, RSB, tulisannya RSB, Radio Survival Beacon kalau nggak salah ya, itu dinyalakan otomatis, dinyalakan manual oleh kita. Nah, syaratnya RSB apa sih? RSB lah ya. RSB ini harus dioperasikan dengan mudah dan penggunaannya itu harus mudah banget, harus bisa digunakan oleh kabinnya ataupun kalau dilihat oleh penumpang tuh penumpang tuh bisa gunain itu gitu. Maksudnya tuh RSB ini tuh dirancang untuk mudah digunakan. Jadi kalau nanti kalian lihat alat tersebut, kalian tuh pasti langsung bisa menggunakannya gitu. Di situ ada instruksinya, itu dia didesain seperti itu. Jadi nanti kalau kita kecelakaan, kalau misalnya amit-amit kami pingsan atau awak kabinnya pingsan, itu udah didesain untuk mudah diaktifkan. Jadi nanti kalau kalian jadi penumpang, kalian bisa aktifkan alat tersebut tanpa kami. Dan alat itu didesain bisa mengapung di air apabila kita jatuh, amit-amit ya Allah, amit. Apabila pesawat kita mendarat ya, aku bilang mendarat darurat di air, nah alat itu bisa berfungsi di air dan dia mengambang. Iya, keren banget. Aku udah kayak instruktur ya. Nggak, aku bercanda guys, aku bercanda. Mbak instruktur, aku mohon maaf kalau ada salah dari penjelasan aku. Aku cuma pengen sharing doang sih. Ini bukan rahasia di pesawat ya, makanya aku bisa sharing karena ini hal-hal yang penumpang pun nggak apa-apa ketahui gitu. Inti dari pembicaraan aku sebenarnya aku mau ngasih tahu kalian kalau setiap penerbangan kita tuh kita awak kabin yang bertugas pun melakukan pengecekan yang semaksimal mungkin karena kita juga nggak mau kenapa-napa ya. Apabila terjadi kecelakaan, insiden atau eksiden itu juga di luar kemauan kita karena kita udah cek semaksimal yang kita bisa, sejauh mata memandang tuh kita udah cek semuanya gitu. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa gitu, kita nggak bisa salahin siapa-siapa karena ya aku bilangnya sih itu takdir sih ya gitu. Tapi mungkin sometimes memang ada karena human error, makanya kalau kalian nanti bertugas ceklah baik-baik karena tanggung jawab kalian di sini, jangan mau gajinya aja. Ya gitu pokoknya. Lanjut, apalagi ya, ada juga namanya life raft. Life raft itu alat atau dia tuh sejenis perahu karet yang ada di pesawat, dimana lagi-lagi kalau kita mendarat darurat di air, di emergency equipment checklist ini nanti kita harus cek nih berapa jumlah life raft yang harus ada di pesawat kita. Di situ dia juga punya masa berlakunya sampai tanggal berapa, itu harus kita cek. Nah, aku sambil jelasin sedikit ya biar kalian ada gambaran. Life raft itu sejenis perahu karet, kalau ada fotonya aku cantumin di sini ya. Kalau di Airbus pesawat aku tuh dia bisa menampung kurang lebih 56 orang kalau nggak salah ya. Cara penggunaannya itu mudah, kemudian dia tuh bisa mengembang dengan sendirinya saat dihentakan. Dia itu punya alat semacam gas gitu di dalamnya, jadi kayak kita hentakin ke air gitu, dia langsung mengembang dengan bantuan gas. Jadi nggak perlu kita pompa atau nggak perlu kita tiup ya, karena kalau dalam keadaan darurat kita tiup itu perahunya kita keburu tenggelam gitu. Jadi itu udah dirancang sedemikian rupa supaya bisa digunakan dengan cepat saat emergency. Oke? Apalagi guys, aku agak lupa deh. Kalau nggak pegang checklist agak gini ya, agak error gitu. Apalagi kita harus menghitung jumlah life vest itu pelampung yang cadangan yang harus kita bawa, itu harus kita hitung. Kemudian masa berlakunya dia punya tanggalnya. Terus kita harus cek apakah itu dia tersil atau nggak tersil, tuh terbungkus seal tuh masih rapi gitu, masih utuh gitu, masih baru. Nah kalau dia udah terbuka sealnya, bungkusannya robek, itu harus kita laporkan supaya diganti yang baru. Kita harus cek jumlah life vest pelampung yang naik ke pesawat, cadangannya ada berapa, life vest anak-anak di pesawat ada berapa, itu ada standarnya. Kita harus bawa minimal berapa, itu ada jumlahnya, jadi nggak bisa sembarangan kita cuma punya satu bawa aja satu, nggak bisa ya, itu ada perhitungannya, udah dihitung sedemikian rupa. Kalau penumpangnya sekian, life
face yang naik itu harus sekian. Kalau pesawatnya ini live face yang naik itu harus jumlahnya berapa. Setiap pesawat itu berbeda-beda tergantung dengan jumlah penumpang yang on board dan maksudnya bukan jumlah penumpang yang on board, tergantung dengan jumlah pesawat itu didesain untuk berapa penumpang gitu. Kemudian apalagi ya, jumlah sabuk pengaman untuk anak bayi di pesawat itu harus ada berapa, itu harus diperhitungkan. Jangan sampai bayinya ada 16 sabuk pengamannya cuma ada 10, 6-nya nggak pakai sabuk pengaman. Itu nggak boleh ya, nggak boleh itu. Kemudian apalagi, banyak ya tugas pramugari saat di pesawat. Jadi kalau kalian bilang kita cuma gaya-gaya doang, kita cuma lenggak-lenggok jalan kiri, jalan kanan, kalian salah besar. Karena pada saat boarding, saat kita mau mulai penerbangan, itu tugas pramugari itu banyak banget di situ. Dimana kita harus cek alat emergency equipment, kita harus cek makanan yang naik, minuman yang naik, kemudian cek dokumen, cek ini, cek itu, penumpang yang akan naik, kebersihan pesawat. Banyak banget yang harus dicek. Makanya hargailah setiap pekerjaan orang, termasuk pramugari. Jadi jangan kayak kalian remehkan, mereka cuma kasih makan kayak gitu terus udah pulang. Aku tuh sering dibilang gitu, jadi pramugari mah enak ya mbak ya, duduk-duduk doang, paling bagiin makanan. Coba bagiin makanan di pesawat 144 penumpang full, bisa lebih ya tergantung jenis pesawatnya. Belum lagi nanti debarasi itu bersih-bersihnya, belum lagi ada penumpang yang muntah ini itu. Jadi capek guys. Jadi jangan enak mah jadi pramugari cuma begitu-begitu aja. Nih aku ceritain supaya kalau kalian mau jadi pramugari, ekspektasinya nggak cuma sekedar pramugari mah jalan-jalan, nggak kayak gitu ya. Aku nggak tahu deh kalian tertarik gak dengan topik-topik seperti ini. Kalau kalian tertarik, tolong komen di bawah supaya nanti next kedepannya aku bikin penjelasan-penjelasan lainnya yang bisa jadi pengetahuan kita bersama. Karena menurut aku orang awam tuh harus paham mengenai hal-hal ini. Karena orang awam nggak tahu, makanya banyak orang yang takut naik pesawat. Mungkin kalau kalian tahu betapa ketatnya pengecekan di pesawat, kalian tuh akan ngerasa ternyata aman ya naik pesawat kayak gitu. Kita harus punya restraint kit di pesawat. Restraint kit itu alat untuk mengikat penjahat. Jadi kayak kita bisa jadi, selain bisa jadi dokter, kita juga bisa menjadi polisi di pesawat ya. Jadi kalau misalnya ada penumpang yang susah dibilang atau memberontak, kita boleh mensegel, bisa mengikat penumpang tersebut. Kita tuh berhak apabila sudah dia udah dikasih peringatan tapi masih berulang-ulang kali gitu, dia masih nggak mendengarkan, masih ngelawan, nah itu boleh kita melakukan pengamanan. Oke. Tapi di pesawat itu punya aturan seperti ini teman-teman. Kalau misalnya ada penumpang yang di borgol gitu atau itu kita harus punya kuncinya atau punya gunting. Kalau dia pakai yang tali, kan apa sih talinya, kalian tahu nggak sih, seal kalau ada fotonya aku kasih di sini deh. Itu tuh ada seal yang cuma bisa dipotong pakai gunting, sama ada borgol. Kalau borgol itu kan dibawa oleh polisi, itu polisi yang bertugas tuh harus punya kuncinya. Kalau dia pakai yang tali, kalau dia yang pakai restraint kit dari pesawat, itu kan cara melepaskannya itu dengan dipotong. Itu kita harus ready guntingnya. Untuk apa? Kalau terjadi keadaan darurat, mereka juga berhak untuk mendapat keselamatan. Jadi harus dilepas borgolnya atau harus dipotong talinya supaya dia bisa menyelamatkan diri. Jangan sampai kita biarkan dia ya. Jadi nanti kalau misalnya kita mendarat di air, dia nggak bisa ngapa-ngapa, bisa tenggelam dan bahaya sekali. Aku juga punya pengalaman bawa penumpang yang dalam keadaan di borgol gitu. Aku pernah penumpang dengan kasus tertentu. Nah mereka itu harus didampingin oleh polisi gitu. Semakin berat kasusnya, maka polisinya juga semakin banyak yang ikut. Dan ketentuannya agak rumit. Kalau kita bawa tahanan itu susah banget. Kita nggak boleh berinteraksi dengan tahanan tersebut, kita nggak boleh kasih makanan dengan tahanan tersebut. Maksudnya nggak boleh kita langsung berinteraksi dengan tahanan. Jadi kita harus ngobrol dengan penjaganya. Bapak, kita akan menyajikan makanan, ini untuk makanan bapaknya atau ibunya, saya berikan atau saya titipkan kepada bapak gitu. Jadi petugas tersebut atau polisi tersebutlah yang berwenang untuk memberikan makanan dari kita ke penumpangnya. Terus apabila mau ke kamar mandi, itu tahanannya tidak boleh mengunci pintu ya. Jadi harus dijaga dengan
polisi yang bertugas gitu. Apalagi ya polisi yang bertugas tersebut juga harus kita pastikan kalau dia bawa kuncinya, kunci borgolnya. Jadi sebelum penerbangan kalau kita bawa tahanan, kita awak kabin pramugari, kita harus membriefing polisinya tersebut kayak, Bapak, aturan di penerbangan seperti ini ya, Bapak sudah pegang kuncinya, ya kayak gitu-gitulah. Biasanya tahanan itu duduknya di paling belakang. Kalau dia masuk, borgolnya itu ditutup dengan jaket, jadi kayak nggak bisa dilihat dengan penumpang umum. Kemudian tahanan tuh dia duduknya dengan polisinya ya, jadi nggak digabung dengan orang umum gitu. Nanti tangannya di borgol tapi ditutup dengan biasanya jaket atau apa gitu. Jadi kita orang umum kadang-kadang bahkan nggak notice kalau kita bawa tahanan gitu, karena berbahaya ya, takutnya orang parno, padahal sebenarnya insya Allah aman. Kalau polisi-polisi membawa senjata itu juga kita harus pastikan senjatanya tuh sudah dalam keadaan terpisah itu maksudnya bukan satu set gitu ya, jadi nggak boleh udah siap tembak gitu, setahu aku nggak boleh. Jadi harus pelurunya di mana harus terlepas gitu, harus dalam keadaan terbongkar. Ya kurang lebih seperti itulah ya teman-teman. Jadi intinya emergency equipment checklist adalah checklist yang harus dipunyai oleh setiap pramugari, dan setiap sebelum melakukan penerbangan pramugari harus mengecek emergency equipment yang on board sesuai dengan checklist yang tersedia. Harus kita pastikan jumlahnya naik sesuai dengan standar atau minimal yang harus kita bawa. Kita harus pastikan masa berlakunya atau validity date-nya itu masih valid, jangan sampai ada yang udah kadaluarsa. Kemudian kita harus pastikan jumlahnya itu sesuai ya, maaf tadi kayaknya aku udah bilang ya. Kemudian kita harus pastikan semuanya dalam keadaan baik. Banyak sih sebenarnya poin-poinnya ya, tapi kalau dijelaskan di sini kayaknya kepanjangan. Nanti kalau kalian jadi pramugari nanti kalau kalian jadi pramugari kalian akan di training, akan diinfokan sedetail-detailnya, posisinya di mana, lokasinya di mana, barangnya berapa, apa yang boleh, apa yang enggak, itu nanti kalian akan ketahui dengan sendirinya gitu. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang bingung boleh komen di bawah, kalau aku ada salah silahkan tulis di bawah, jadi biar kita koreksi sama-sama. Please ambil positifnya apa yang aku sampaikan hari ini. Aku cuma pengen kalian tuh tahu kalau di pesawat itu awak kabin bertugas sebaik-baiknya untuk menjaga keselamatan dan keamanan kalian dan kami juga. Kita kan semua mau pulang ke rumah ya, jadi kalau terjadi insiden atau aksiden jangan saling menyalahkan, jadikan itu pelajaran supaya kedepannya lebih baik lagi. Semoga ini videonya bermanfaat. Teman-teman silahkan follow Instagram aku Cheryl1010. Kalian yang mau jadi pramugari bisa beli perlengkapan rekrutmen pramugari di Mini Airport. Kalian yang mau sewa kebaya bisa lihat di Serasi Bridal Studio, lengkap banget di sini ya. Kalian yang mau sponsorin hijab untuk aku boleh banget. Aku lagi butuh hijab, oke? Terima kasih. Dadah guys.